Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Novianda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan materi dari sesi 10 tentang kepemimpinan dalam organisasi untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, sesi 10 kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan. Robin dan Judge 2011 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai tujuan. Or it refers to the ability to influence a group of people to achieve some goals that have been set beforehand. Jadi ini kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi sebuah grup, sebuah kelompok orang untuk menuju suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Dari Ivan Sevic dan Matheson 2008 menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh dalam sebuah lingkungan organisasi untuk menghasilkan efek yang signifikan dan berdampak terhadap pencapaian suatu tujuan yang besar. Kepemimpinan pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu demi merealisasikan sebuah tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian pemimpin dan pemimpin menurut beberapa hal yang lain. Yang pertama adalah menurut Hera Budin. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan tertentu yang dapat mempengaruhi pengikutnya untuk melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menurut Mifak Toha, pemimpin adalah subjek yang memiliki unsur dalam kepemimpinan, seperti misalnya meliputi kekuatan, pengaruh, kekuasaan, dan pemegang tanggung jawab yang utama bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan menurut G.R. Terry, kepemimpinan adalah suatu aktivitas mempengaruhi bawahan untuk sukarela bekerja untuk mencapai tujuan kelompok. Dengan demikian ada dua unsur utama dalam hal ini, yaitu satu, usaha pemimpin untuk memberikan pengaruh kepada bawahan, dan yang kedua adalah tujuan yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Dengan menurut Pak Judi, kepemimpinan adalah someone's personality yang memberikan keinginan pada kelompok orang untuk mengikutinya. Dapat dikatakan juga suatu kekuatan atau kewibawaan yang membuat orang bersedia dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Selanjutnya adalah menurut Hikmat, kepemimpinan adalah sebuah keterampilan yang direalisasikan untuk mengelola orang lain yang bertindak sebagai bawahannya. Menurut Harold Kortz dan Cyril O'Donnelly, kepemimpinan adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan bersama. Kedua pendapat tersebut menunjukkan adanya satu arah komunikasi dari si pemimpin kepada followersnya. Selanjutnya, menurut Wahyu Bagja Sulfemi, kepemimpinan dapat dilihat sebagai ide dari berbagai kegiatan atau kesediaan untuk mengubah sikap dari sekelompok orang, baik dalam organisasi formal atau informal. Menurut Hikmat, kepemimpinan adalah suatu seni atau cara untuk membuat followers dalam organisasi formal atau informal mengikuti apapun yang dikehendaki, membuat mereka bersemangat mengikuti bahkan rela berkorban. Selanjutnya adalah teori dan model kepemimpinan. Dalam teori manajemen terdapat beberapa model kepemimpinan. Yang pertama adalah teori genetik, yaitu kepemimpinan dipandang sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Lalu ada teori sosial, yaitu seorang pemimpin yang dilahirkan oleh kelompok tertentu didukung penuh oleh kelompok tersebut. Selanjutnya adalah teori situasional, yaitu lahirnya pemimpin bergantung pada situasi dan kondisi. Pelaksananya pun harus disesuaikan. Selanjutnya teori ekologis,
yaitu bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kepemimpinannya. Seperti misalnya, pemimpin dipilih harus dari putra daerah, maka daerah yang tidak boleh dipilih. Selanjutnya, Jonas Owens menyatakan matriks gaya kepemimpinan dalam bentuk suatu model analisis yang persisnya dapat dipandang sebagai model baku atau standar, sehingga dalam matriks tersebut dikelompokkan menjadi yang pertama adalah tipe autokratis, yaitu memiliki wewenang dari sumber atau posisinya, pengetahuan, kekuatan, atau kekuasaan. Yang kedua adalah tipe birokratis, yaitu menjalankan organisasi sesuai dengan kebijaksanaan prosedur organisasi dengan berpandangan bahwa kebijaksanaan tersebut merupakan absolut. Yang ketiga adalah tipe diplomatis, yaitu seorang diplomat adalah seniman sebagaimana halnya salesman yang melalui seninya berusaha mengadakan persuasi secara pribadi. Yang keempat, tipe partisipasif, yaitu tipe yang selalu mengajak secara terbuka pada pengikutnya untuk berpartisipasi. Yang kelima, tipe free rein leader, yaitu tipe yang seakan-akan seperti menunggang kuda yang melepaskan kedua tali kendali kudanya. Dan menurut Weber ada tiga tipe kepemimpinan berdasarkan pada kewibawaannya, yaitu yang pertama tipe karismatik, yaitu kepemimpinan yang tidak diciptakan secara formal. Kewibawaan seseorang dapat disebabkan oleh keilmuan yang tinggi. Selanjutnya ada tipe tradisional, biasanya dimiliki oleh pemimpin adat atau pemimpin suku. Yang C, tipe legal atau formal, yaitu kepemimpinan yang diciptakan secara struktural, sebagaimana seorang presiden yang dipilih oleh rakyat yang sangat bergantung pada masa jabatannya. Levin Lipit dan White telah melakukan penelitian mengenai tipe-tipe kepemimpinan suatu kelompok. Ada tiga kepemimpinan yang diteliti, yang menimbulkan corak interaksi, serta suasana kelompok yang berbeda, yaitu A. Tipe demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis merupakan suatu pola yang memandang manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri dan berusaha untuk memberikan kesempatan pada anggotanya untuk tumbuh dan berkembang serta bertindak sendiri melalui partisipasinya dalam mengendalikan diri mereka sendiri dalam membuat keputusan. Lebih demokratis. Yang kedua, tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter, partisipasi anggota tidak dikehendaki karena tugas-tugas dan prosedur-prosedur didiktekan oleh pemimpin. Semuanya berpusat pada pemimpin. Pemimpin akan mengeksploitasi rasa ketergantungan pengikut-pengikutnya dan berusaha untuk membina kendali penuh. Dalam proses membuat keputusan, pemimpin secara individual mengarahkan dan mendominasi anggota kelompok dan ia langsung mengambil keputusan. Yang ketiga adalah tipe laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini disebut kepemimpinan liberal, yaitu merupakan suatu pola pengabaian untuk kepentingan bersama. Karenanya suatu pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin tidak mengarahkan dan memberikan perintah kepada pengikutnya menentukan sendiri. Ia bisa jadi hanya mengamati dan memperhatikan tanpa berpartisipasi langsung. Seorang pemimpin yang liberal menyebabkan para pengikutnya menjadi manusia yang penuh kreatif dan dapat menentukan pilihannya masing-masing dalam mencapai tujuannya. Apa sih syarat-syarat kepemimpinan yang efektif? Ini dia. Kepemimpinan yang transparansi. Syarat kepemimpinan yang baik di era reformasi, yakni kepemimpinan yang transparan. Artinya, bahwa suatu pemerintahan dapat dikatakan baik kalau seluruh sistem yang dijadikan sebagai tolak ukur kepemimpinan memasukkan unsur transparansi dalam setiap kebijakannya. Bukan itu saja, bahkan masalah transparansi telah menjadi isu yang hangat dibicarakan, bukan saja dari kalangan birokrat, tetapi dari kalangan politisi, akademisi, sampai pada rakyat biasa pun membicarakan tentang transparansi. Ini berarti gugatan eksistensi tentang transparansi telah melanda negeri ini sejak bergulirnya era reformasi. Prinsip dan nilai transparansi harus diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip transparansi yang dimaksud dalam kepemimpinan adalah
Yang pertama adalah prinsip komunikatif, saling berhubungan, saling memahami, atau adanya empati, saling merasa antara kepemimpinan dan aparatnya, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang kedua adalah prinsip konsistensi, melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur atau batasan yang telah ditentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap aparat itu sendiri. Yang ketiga adalah prinsip kohesivitas, saling ketergantungan, yaitu antara pemimpin dan aparatnya, serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi. Yang keempat adalah prinsip partisipatif. Apabila ketika prinsip sebelumnya terbangun secara signifikan, maka suatu hal yang tidak mungkin akan tumbuh partisipasi baik, partisipasi aparat maupun partisipasi publik yang merasa peduli, merasa memiliki, dan merasa bertanggung jawab terhadap jalannya sistem kepemerintahan daerah. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.